Halo semua, selamat datang di channel Sinema Seru. Setelah sukses dengan Squid Game, kali ini Netflix menghadirkan series viral terbaru berjudul Hellbound. Film bersetting tahun 2022 ini bercerita tentang fenomena kemunculan malaikat pencabut nyawa. Pertama-tama malaikat maut datang memberitahukan waktu kematian seseorang. Setelah hari H tiba sesuai dengan pemberitahuan sebelumnya, kemudian datang para malaikat mencabut nyawa untuk menjemput ajal orang tersebut. Dan hal ini berlaku untuk orang-orang yang akan masuk neraka aja, istilahnya khusus untuk para pendosa aja. Dan fenomena ini dimanfaatkan oleh sekte agama baru untuk mendapatkan pengikut. Oke deh, kita langsung aja ya ke ceritanya. Scene diawali dengan suasana di sebuah kafe. Pegawai kafe sedang sibuk melayani pengunjung. Tampak beberapa anak muda sedang memperbincangkan tokoh sekte agama baru yang sedang trending di YouTube. Tidak ada yang memperhatikan seorang pengunjung yang kelihatannya sedang ketakutan sambil memandangi HP-nya. Tiba-tiba, pemuda itu pun lari menghindari ketiga makhluk aneh tersebut. Tapi sia-sia, makhluk aneh tersebut berhasil menangkap pemuda itu. Setelah itu mereka pergi menghilang begitu aja, meninggalkan orang-orang yang keheranan dengan kejadian tersebut. Kepolisian pun langsung membentuk tim investigasi untuk menangani kasus ini. Tim 1 menginvestigasi korban dan keluarga korban. Tim 2 menginvestigasi TKP dan para saksi mata. Kemudian kepala polisi menunjuk detektif Kyung Hoon dan rekannya Eun Pyo untuk menginvestigasi seorang bernama Jung Jin Soo, tokoh dari sebuah sekte agama baru. Jin Soo mendirikan sekte bernama Kebenaran Baru sejak tahun 2012. Tapi belakangan ini dia makin terkenal karena dalam ceramahnya sering mengatakan agar manusia segera bertobat. Karena dia mengaku mendapat wahyu dari Tuhan, akan tiba saatnya muncul malaikat maut datang memberitahukan kapan ajal para pendosa akan tiba, dan kemudian si pendosa akan dijemput oleh malaikat maut untuk dibawa ke neraka. Berdasarkan informasi, sekte Kebenaran Baru akan melakukan pertemuan di sekitar TKP. Kyung Hoon bersama rekannya sedang OTW ke sana. Dalam perjalanan, Eun Pyo browsing informasi mengenai sekte bikinan Jin Soo. Disebutkan bahwa menurut Jin Soo, malaikat maut sengaja mendemonstrasikan penyiksaan kepada pendosa untuk memperingatkan gambaran kecil dari siksa neraka kepada manusia yang masih hidup. Dan disebutkan juga di internet, rumornya pengikutnya yang lebih radikal membentuk sebuah kelompok yang bernama Arrowhead. Kelompok Arrowhead ini nggak segan-segan menyiksa orang-orang yang mereka anggap pendosa. Istilah gampangnya koper-kapirin orang lain dan merasa berhak mewakili Tuhan untuk menghukum orang yang mereka anggap pendosa. Di Indonesia untung udah dilarang ya yang kayak gini. Bener aja, setibanya di lokasi nampak Jin Soo yang lagi ceramah. Presentasi kayaknya lebih tepatnya ya. Dia memperlihatkan bahwa di berbagai negara fenomena ini sudah lebih dulu terjadi. Menurutnya tujuan Tuhan melakukan ini semua agar manusia menjadi lebih bijaksana. 너무나 직설적으로 그런 신의 의도가 무엇일까요? 더 정의로워야 한다. Setelah acara selesai, Kyung Hoon mendatangi Jin Soo untuk dimintai keterangan mengenai kasus ini. Tak disangka dia melihat putrinya, Hee Jung. Dan yang mengejutkan, ternyata Hee Jung adalah anggota sekte ini. Kyung Hoon langsung menyuruh putrinya pulang. 딴 데로 새지 말고. 알았다고. Jin Soo mengatakan kalau dia ada jadwal interview dengan media di apartemennya. Kalau memang Kyung Hoon masih ada pertanyaan, dia bisa bertanya sambil mengikuti Jin Soo pulang. Dan di sini kelihatannya Jin Soo adalah pemimpin sekte agama yang sangat sederhana. Dia nggak mau pakai mobil walaupun udah disediain sama anggotanya. Dia lebih suka naik kereta. Terus dia cerita dia adalah anak yatim piatu yang tinggal di panti asuhan. Dan dulu dia nggak tertarik untuk hidup. Tapi dia juga nggak mau orang lain ngelihat dia mati. Jadi pada saat dia berumur 20 tahun, pada saat sudah boleh keluar dari panti asuhan, Jin Soo memutuskan untuk pergi ke daerah gurun di Tibet untuk mati di sana. Tapi ternyata 의미가 처음 부여된 순간이었습니다.
Justru fenomena itu membuatnya jadi mengerti makna kehidupan yang sebenarnya. Setelah saat itu, dia mengembara untuk mencari tahu kehendak Tuhan yang sebenarnya. Dan setelah 10 tahun, dia mulai menyebarkan ajarannya agar manusia hidup lebih bijaksana. Mengenai kelompok Arrowhead, dia mengatakan bahwa mereka hanyalah sekelompok orang yang salah menafsirkan ajaran sektenya dan mengaplikasikannya dengan cara-cara yang radikal. 아무래도 저희가 하는 이야기를 찐적으로 받아들이는 친구들이 있는 것 같아요. Kyung-hun menertawakan konsep ajaran tersebut. Bagaimana bisa Tuhan tidak percaya pada kehendak bebas manusia? Sehingga Tuhan menuntut kebijaksanaan manusia harus dibangun dari rasa takut. Padahal kehendak bebas manusia tersebut adalah pemberian dari Tuhan. Jin-soo yang tersinggung dengan ucapan Kyung-hun pun langsung mengungkit tentang kematian istri Kyung-hun yang dibunuh oleh penjahat. Penjahat tersebut mendapat pengurangan hukuman dari hakim karena terbukti pada saat melakukan kejahatan tersebut sedang di bawah pengaruh narkoba. Jin-soo pun mempertanyakan keadilan dari hukuman ciptaan manusia, di mana si pembunuh sudah bebas dan dapat kembali menikmati hidup bermasyarakat. Sementara Kyung-hun dan putrinya tetap merasakan penderitaan sepanjang hidup karena kehilangan orang yang disayangi. Sementara si pembunuh belum tentu bertobat dan bisa saja mengulangi perbuatannya. Dalam banget dialognya ya. 없다고 생각하세요? 그 살해범은 지금 자매하고 있을까요? Adegan pun flashback ke masa lalu, di mana sedang dilakukan reka ulang di TKP pembunuhan. Nampak Kyung-hun berjalan terhuyung-huyung mendatangi lokasi TKP. Dia pun dihalangi oleh rekan-rekan polisi yang lain. Begitu juga saat diadakan konferensi pers. Atasannya pun berusaha mengingatkan Kyung-hun agar menghormati keputusan hukum yang berlaku. Begitu juga dengan Hee-jung, dia yang paling merasa bersalah atas kematian ibunya. Saat itu ibunya menyuruhnya mengantarkan baju ganti untuk Kyung-hun. Karena keasikan melihat anjing lucu yang ditampilkan di display sebuah pet shop, dia lupa ke kantor ayahnya. Lalu ibunya memutuskan untuk mengantarkan sendiri, dan di perjalanan peristiwa itu pun terjadi. Scene pun beralih ke seorang perempuan bernama Pak Jung-ja, seorang single mother yang baru saja selesai menutup kios makanannya. Karena malam ini dagangannya lumayan sepi, dia memutuskan untuk pulang lebih cepat dari biasanya. Sesampainya di rumah, dia mendapat surprise ulang tahun dari kedua anaknya. Tapi keceriaan kecil malam itu seketika berubah. Sementara itu, di tempat lain, tampak seorang anggota Arrowhead sedang live streaming mengomentari sikap kepolisian yang menganggap fenomena ini adalah kasus pembunuhan. Dia mencela sikap kepolisian yang akan menyelidiki dan menangkap pelaku. Masa iya polisi mau menangkap malaikat maut utusan Tuhan? Menurutnya lebih baik polisi menyelidiki dosa-dosa pemuda yang dijemput oleh malaikat maut tersebut. Kemudian dia menampilkan seorang akademisi yang berkomentar mengenai hal ini. Dia langsung mencap akademisi itu sebagai kafir dan harus ditindak oleh komunitas Arrowhead sebagai pelaksana alias wakil Tuhan di bumi ini. Ya, kalau nggak di bumi, minimal di Korea Selatan lah. Rada mirip-mirip lah kayak di sini. Dan bener aja, nggak pakai lama, beberapa anggota Arrowhead yang masih remaja mendatangi toko tersebut dan langsung main hakim sendiri. Langsung dipersekusi tuh dosen di live streaming pula. Lagi-lagi mirip banget sama kondisi di sini ya. Dikit-dikit main geruduk. Disuruh bikin pernyataan pakai materai juga nggak ya kira-kira? Dan polisi langsung mengamankan mereka. Sang dosen pun di BAP dengan didampingi oleh pengacaranya yang bernama Min Hye-jin dari kantor advokat Sodo. Hye-jin mengatakan bahwa perilaku Arrowhead tidak bisa terus dibiarkan. Polisi harus segera bertindak. Kalau tidak, mereka akan terus menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan mereka. Apalagi mereka juga sudah mencuci otak para remaja untuk menjadi sumbu pendek yang suka main hakim sendiri. 이건 시작에 불과해요. 요즘에 끝도 없이 폭주할 광신도들이에요.
Kelompok Arrowhead pun sangat membenci kantor advokat Sodo ini. Terlihat bangunan kantor mereka dicoret-coret dengan kata-kata hujatan. Hal ini disebabkan karena kantor hukum Sodo sering membela para korban dari aksi kekerasan Arrowhead. Tampak Hee-jin sudah ditunggu-tunggu oleh atasannya. Mereka sedang kedatangan klien yang cukup penting hari ini. Dan ternyata klien tersebut adalah Park Jung-ja. Jung-ja menunjukkan videonya. Dan dia juga bilang kalau dia sudah menunjukkan video ini kepada Jin-soo. Dan telah disepakati bahwa sekte kebenaran baru akan membayar 3 miliar won dengan syarat Jung-ja bersedia proses dia dijemput malaikat maut akan disiarkan secara live streaming oleh sekte kebenaran baru. Dengan 3 miliar itu, anak-anak Jung-ja akan terjamin masa depannya. Dan sekte kebenaran baru akan makin didengar oleh masyarakat dengan menyiarkan langsung proses yang mereka sebut sebagai demonstrasi neraka. Dan Jung-ja mendatangi kantor advokat Sodo untuk mendampinginya sebagai kuasa hukum pada saat penandatanganan perjanjian dan menjamin kepastian serta keamanan masa depan anak-anaknya nanti. Pada awalnya Hee-jin menolak karena jika Jung-ja menerima kesepakatan itu maka identitas anak-anaknya akan terungkap dan menjadi incaran Arrowhead. Namun Jung-ja menjawab justru itu dia datang ke sini karena kantor advokat Sodo sering membela korban dari aksi Arrowhead. Lalu disepakati bahwa anak-anak Jung-ja akan diurus untuk pindah ke Kanada dengan identitas baru. Dan Hee-jin akan meminta bantuan sepupunya di Kanada untuk mengurus anak-anak Jung-ja. Dan untuk lebih amannya mereka pun menghubungi pihak kepolisian. 일단 경찰한테 알리자. 오케이. Sedikit informasi mengenai Hee-jin. Hee-jin adalah advokat senior di kantor hukum Sodo. Dia tinggal berdua dengan ibunya yang sudah divonis kanker paru-paru oleh dokter. Tetapi tetap saja bandel dan sering kepergok lagi ngerokok. Tapi ibunya malah berkata justru karena dia sudah ikhlas bahwa memang setiap orang akan mati, jadi daripada sisa hidupnya yang tinggal sebentar itu dijalani dengan bersusah hati, lebih baik dijalani dengan menikmati waktu yang ada, yaitu salah satunya dengan menikmati rokok. Halah, ada benarnya juga sih kalau dipikir dalam-dalam omongannya si ibu. 다 언젠간 죽는데 뭐 이렇게 멀쩡한 정신으로 죽을 수 있다는 게 얼마나 다행이니. Sementara itu komandan sedang marah-marah karena hasil otopsi menunjukkan bahwa kerangka korban yang hangus bukan sesuatu zat yang berasal dari makhluk hidup, tetapi terdiri dari zat yang bahkan gak teridentifikasi sebagai zat organik yang berasal dari dunia ini. 뭔 소리야? 붉은 대낮에 사람이 죽었는데 수십인데 그게 생물이 아니라고? Kemudian Kyung-hun mendapat telepon dari Hye-jin untuk segera datang sebagai saksi dalam perjanjian antara Jung-ja dengan sekte kebenaran baru. Pada saat penandatanganan, Hye-jin kembali menjelaskan pasal-pasal penting pada perjanjian. Hye-jin mengingatkan kembali bahwa identitas anak-anak Jung-ja tidak boleh terungkap, dan seandainya di saat-saat terakhir siaran dibatalkan, pihak sekte harus tetap mentransfer sisa pembayaran. 방송 불발되더라도 나머지. Kemudian Jin-soo menanyakan mengenai keberadaan ayah dari anak-anak Jung-ja. Dengan gugup, Jung-ja mengatakan bahwa mereka gak punya ayah. Hye-jin pun mengatakan bahwa Jin-soo tidak punya hak untuk menanyakan hal itu. Tetapi Jin-soo beralasan justru itu adalah pertanyaan penting yang harus dijawab. Karena jangan-jangan hal itulah yang menyebabkan Jung-ja masuk neraka. Putra Jung-ja yang dari tadi nguping dari dalam kamar gak terima ibunya diperlakukan seperti itu. 우리 엄마가 뭘 그렇게 잘못했는데? 동생 데리고 방으로 들어가. Kemudian Jung-ja mengatakan, silakan ngomong apa aja mengenai dosa yang sudah dia lakukan, yang menyebabkan dia masuk neraka. Yang jelas dia cuma pengen masa depan anak-anaknya terjamin. 제 죄는 아무거나 붙여. 우리 애들만 고생 안 하고 좀 살 수 있게. Tampak dalam pembicaraan di telepon, Hee-jung mengatakan kepada ayahnya bahwa dia menginap di rumah teman untuk mengerjakan tugas sekolah, yang ternyata bohong. Hee-jung pergi bersama Jin-soo. Rupanya Jin-soo mengajak Hee-jung untuk mendatangi pembunuh ibunya dan akan memberikan keadilan Tuhan menurut versi mereka. Dan kembali diperlihatkan live streaming anggota Arrowhead. Dia mengabarkan ada update info baru dari pihak sekte bahwa ada pendosa yang akan dijemput oleh malaikat maut
dan pihak sekte akan menyiarkan secara live saat proses tersebut berlangsung. Sayangnya pihak sekte tidak memberitahukan identitas pendosa tersebut. Lalu seorang anggota dengan username Conformis38 memberitahukan identitas Pak Jungja lengkap dengan nama anak-anaknya. Dan ternyata Conformis38 adalah Hun Pyo, rekan Kyung Hun. Rupanya diam-diam dia adalah simpatisan Arrowhead. Gak butuh waktu lama, langsung kabar itu jadi trending topik. Hye Jin langsung bertindak cepat. Dia segera mengabarkan Kyung Hun dan memutuskan untuk menjemput Jungja dan langsung mengantarkan anak-anaknya ke bandara. Kyung Hun pun setuju untuk bertemu di bandara. Lalu Kyung Hun mengabarkan Eun Pyo mengenai kebocoran tersebut dan meminta untuk menangkap jika ada anggota Arrowhead berkeliaran di sekitar rumah Jungja. 은표야, 그 박정자 신상 털렸어. 박정자 집 앞에 어슬렁대는 놈 있으면 다 연행해. Adegan beralih ke Jinsu dan Hee-jung. Jinsu membius orang ini, kemudian menyuruh Hee-jung untuk memasukkan dia ke dalam oven. Kemudian oven dinyalakan. Sementara itu Kyung Hun tiba di bandara dan Hye Jin sudah selesai mengurus boarding pass mereka dan mereka pun sudah masuk ke dalam pesawat. Jungja senang sekaligus sedih mengenai hal ini. Keesokan paginya siaran berita mengabarkan bahwa ditemukan jasad hangus di sebuah rumah kaca yang terlantar di daerah Jinyang. Kondisinya seperti jasad korban penjemputan malaikat maut dan di TKP ditemukan identitas jasad tersebut yang ternyata adalah pelaku pembunuhan istri Kyung Hun 6 tahun yang lalu. Dan pihak Arrowhead membahas penemuan jasad tersebut dan mengatakan bahwa keadilan dari Tuhan telah menghukum orang tersebut. Kemudian dia mengingatkan kepada Jungja untuk mengakui dosa-dosanya karena dia hanya punya waktu 1 hari lagi menjelang demonstrasi neraka yang akan dijalaninya. Sementara masyarakat yang sudah terprovokasi pihak Arrowhead mendatangi dan berdemo di depan rumah Jungja, menuntut Jungja untuk mengakui dosa-dosanya kepada publik, bahkan sampai menyerang kantor polisi dan memaksa polisi untuk membebaskan anggota Arrowhead yang ditahan. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Menit-menit terakhir Jungja menjemput ajal. Nampak masyarakat sangat antusias menunggu. Tembok rumah Jungja pun sudah dijebol oleh pihak penyelenggara agar bisa disaksikan dengan jelas. Stasiun TV pun tidak ketinggalan untuk meliput. Terlihat para donatur kebenaran baru menuju kursi VIP penonton. Buset, udah kayak mau nonton konser aja. Aparat kepolisian juga sudah standby. Jungja pun sudah duduk di kursi yang sudah disediakan. Kyung Hun kembali mengingatkan agar tim kepolisian menembak dan menangkap para malaikat maut begitu mereka muncul. Dan penghitungan mundur pun dimulai. 10, 9, 7, 6, 5, 4. Dan film pun selesai. Nah, gimana kelanjutannya? Silakan disimak di part 2. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di alur cerita sinema seru selanjutnya.